Setelah menembak Kasat Reskrim, Kompol Anumerta Rianto Ulil, Kabak Ops AKP Dadang Iskandar ternyata juga melakukan penembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Tembakan menyebabkan kerusakan beberapa bagian rumah dinas Kapolres. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, diketahui fakta bahwa Kabak Ops AKP Dadang Iskandar juga melakukan aksi koboi di rumah Kapolres Solok Selatan. 7 tembakan yang diarahkan ke rumah Kapolres menyebabkan kerusakan di beberapa kaca rumah Kapolres. Tidak ada korban jiwa akibat tembakan tersebut, namun sejumlah bagian di rumah dinas Kapolres Solok Selatan mengalami rusak. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada AKP Rianto Ulil Ansar Rianto sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi, naik pangkat Anumerta 1 tingkat jadi Komisaris Polisi. Kenaikan pangkat itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan. Jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat Anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, ya, Ulil Ansar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler, Anumerta, ya, pangkat Anumerta, Kompol Anumerta. Itu pelaku tuh. Ulang-ulang, nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Merokok itu penanganannya gimana? Dari luar semua disikat. Oh gitu? Komisi 3 DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyayangkan pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tak diborgol selama pemeriksaan. Komisi 3 akan memanggil Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan hingga Kadif Propam untuk mengevaluasi dan menyelidiki kasus penembakan Kompol Anumerta Ulil oleh rekannya hingga tewas. Merokok itu penanganannya gimana? Dapat adalah terkait, ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal. Hari Kamis setelah pilkada, ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Kasus penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil menjadi duka kelam bagi institusi Polri. Seorang perwira yang sedang menjalankan tugas untuk menindak tambang ilegal justru tewas di tangan rekannya sendiri. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membenarkan korban Kompol Anumerta Ulil bersama jajaran Reskrim Polres Solok Selatan gencar melakukan penangkapan tambang ilegal. Namun pelaku AKP Dadang Iskandar tidak suka dengan hal ini. Hingga akhirnya terjadi penembakan dari jarak dekat kepada korban di halaman parkir Polres Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Perwira yang juga
barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana, Pak? Mengenai bagian pelipis dan pipi. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Mantan Kabar Reskrim Arief Sulistianto meminta Polda Sumbar memberi sanksi tegas terhadap pelaku atas tindakan brutalnya. Brutal dan biadab, karena dia menembak koleganya sendiri sesama perwira yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini betul-betul tidak bisa ditolerir dan menurut saya ini harus diberikan tindakan tegas, kemudian tidak cukup dipecat, harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya memberikan pesan kepada yang lainnya dan kepada anggota Polri yang lainnya. Polda Sumbar membenarkan motif pelaku menembak korban karena tidak senang dengan penangkapan salah satu penambang ilegal yang merupakan relasinya. Kini Polda Sumbar sudah menetapkan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka kasus pembunuhan dan menyelidiki dugaan kasus penambangan liar yang menjadi motif pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Polda Sumbar mengungkapkan motif penembakan AKP Dadang Iskandar kepada Kompol Anumertarianto Ulil karena tidak senang dengan penangkapan kasus penambangan ilegal di Solok Selatan. Terkait pengusutan kasus ini kita bahas bersama keluarga Kompol Ulil, Ruben Lewidero, Abdul Aziz, Direktur Eksekutif Walhi, dan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Pak Ruben dulu, Pak. Ruben, Kompas TV turut berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum. Pak Ruben, sebelum mendapatkan kabar duka itu, kan informasinya terakhir berbicara keluarga dengan almarhum 2 hari sebelum tewasnya almarhum. Apakah sempat bercerita dengan keluarga soal pekerjaan yang sedang dilakukan, Pak? Iya, jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa anak ponakan kami Rian ini memang sangat dekat dengan keluarga, terutama dengan ibunya, karena ayahnya sendiri sudah wafat beberapa tahun yang lalu dan memang sering curhat. Dan intensitas percakapan itu memang terhitung sering ya, karena memang Rian ini sangat dekat dengan keluarga gitu. Dan tentunya sebagai anak, curhat ke orang tua tentu termasuk juga ya beban-beban pekerjaan, dan itu sangat manusiawi, sangat normal seperti itu. Dan memang dia curhat bahwa tanggung jawabnya itu sangat berat. Cuman memang seberat apa ini juga menjadi sangat relatif ya, tetapi intinya memang beliau curhat soal terkait pekerjaan karena pekerjaannya ini dia anggap berat dan memiliki tanggung jawab yang besar. Dan setelah adanya tragedi ini, kami pun bisa menyimpulkan bahwa memang apa yang dialami itu bukan sekedar pengakuan berat, tapi memang berat luar biasa. Kalau tidak berat tentunya tidak terjadi seperti ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa memang dia curhat, tetapi detail curhatnya itu ya kami belum tahu, karena yang tahu itu ibunya. Dan Rian ini anak dan ponakan kami yang sangat profesional ya dalam bergaul, terutama juga dengan curhat-curhat, karena beliau ini sangat ingin membahagiakan keluarga, saudara-saudara, om, tante, dan semuanya, termasuk omanya seperti itu. Jadi dia memang membatasi untuk curhat ke hal-hal tertentu saja, ke orang tertentu. Nah, soal pekerjaan ini dia lebih banyak curhat ke orang tuanya. Tetapi memang diakui bahwa dia mengaku bahwa pekerjaannya itu memang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Tetapi Ruben, detailnya tapi seperti ada apa, sempat cerita juga soal kasus sedang mendalami kasus tambang ilegal. Kalau itu yang dia curhat adalah tentang pekerjaan, tetapi kan yang namanya pekerjaan itu luas banget ya, seperti itu. Saya kurang tahu pasti apakah dia menyebut tentang tambang ilegal, tetapi kalau memang itu ada di sana, tentu itu bagian dari curhatannya dia. Cuman detailnya seperti apa itu ibunya yang tahu.
seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Aziz. Pak Aziz, dari Polda Sumbar kan sudah menyebutkan kalau ada dugaan keterkaitan. Pelaku tidak senang dengan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim. Ini kalau dari Anda cermati, mengindikasikan adanya praktik backing kepada tambang ilegal oleh aparat penegak hukum atau seperti apa temuan Walhi? Walhi, yang pertama Walhi turut berduka cita dulu ya terkait wafatnya saudara AKBP Ulil yang sedang menjalankan tugasnya dan beliau orang baik untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Solok Selatan khususnya. Dan Walhi juga memberikan penghormatan dan mudah-mudahan beliau diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa sebagai syuhada. Oke, Pak Aziz, tadi soal apakah dari Walhi melihat adanya indikasi praktik polisi membackingi tambang ilegal di Solok Selatan, Pak? Nah, dari narasi-narasi berita yang kita dapatkan dan fakta-fakta, termasuk dugaan tindak penembakan ketika saudara Ulil di Kapolres Solok Selatan ditembak oleh rekannya, tentu ini menguatkan dugaan kalau di tambang ilegal di Sumatera Barat khususnya di Solok Selatan ini mengungkap fakta kalau ada terjadi backing-membackingi dan sungguh sangat sadis sekali sampai bisa menghilangkan nyawa teman teman yang sama-sama di institusi Polri. Begitu. Oke, tapi kalau soal dugaan adanya pembackingan dari aparat penegak hukum kepada tambang ilegal, temuan dari Walhi memang sudah segenting apa sebenarnya di Solok Selatan? Nah, kalau bicara tambang ilegal di Sumatera Barat yaitu Solok Selatan, kita bisa melihat dengan kejadian 13 nyawa hilang di Solok karena tambang ilegal, itu kan tidak ada pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Nah, Walhi melihat ternyata negara kalah oleh pelaku kejahatan lingkungan. Nah, dibuktikan dengan terjadinya ditembak saudara Ulil. Ini menjadi momok menakutkan bagi penegak hukum lingkungan, baik itu sekawan-kawan di aktivis lingkungan. Nah, ini menjadi nyata dan terklarifikasi kalau di Sumatera Barat kenapa tambang ilegal marak, baik itu emas maupun galian C dan seterusnya, tidak lepas dari dugaan-dugaan banyak sekali backingan-backingan di luar sana yang mengamankan posisi tambang. Begitu, Kak. Oke, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, itu ada dugaan ada praktik backing terhadap tambang-tambang ilegal, tidak hanya di Solok Selatan tapi juga di Sumatera Barat. Dari polisi, bagaimana untuk bisa membuka kasus itu agar kasus yang terjadi terhadap almarhum Ulil itu menjadi yang terakhir dan bisa membuka ke kasus yang lebih besar? Ya, saya kira ya praktek membackingi atau membiarkan, ya istilah saya yang paling tepat adalah membiarkan terjadinya illegal mining di wilayah gitu ya. Illegal mining itu ada yang besar, ada yang pertambangan batu bara, emas, dan termasuk galian C ini termasuk yang paling banyak terjadi di berbagai wilayah ya. Dan itu galian C itu biasanya itu bisa marak karena tidak jelas sekali itu antara dilarang dan kemudian memberikan kebebasan kepada rakyat yang mencari makan dan sebagainya. Nah, sekarang ini kalau kejadian ini ya, ini kan kasusnya kan diawali dari adanya perintah presiden untuk menindak semua illegal mining ya. Dan kemudian ternyata Kapolda juga memberikan perintah kepada jajarannya dan itu dilaksanakan kepada Kapolres dan Kapolres pada Ulil ini. Yang saya herankan adalah di sini ada kalau membackingi ataupun membiarkan itu tuh hampir banyak ya kejadian itu di semua wilayah itu selama itu tidak ditekankan untuk tidak diberantas biasanya itu terbiarkan. Tapi sekarang ini kan ada perintah untuk disikat habis gitu ya. Yang saya nggak habis pikir itu kenapa kok kemudian sampai ini ya oknum polisi yang mungkin kenal ataupun melindungi si pelaku itu, kemudian ketika dia minta tolong untuk supaya tidak dibebaskan atau ditolong itu kemudian dia sampai menembakkan senjata organiknya dan bahkan dia kalap kemudian menembak rumahnya Kapolres.
Itu kan yang memerintahkan untuk itu. Nah, ini saya nggak habis pikir itu. Segitu segitu kalapnya orang itu dan segitu rusaknya moralnya itu ya. sebagai penegak hukum kok kalau membackingi aja itu kan udah salah ya. Kemudian kalau ketika ditindak bukannya dia tuh berhenti dan malu minta maaf, tapi kok dia malah menunjukkan kebrutalannya itu. Nah, Pak ini Arianto, suatu pelajaran bagi polisi ya. Nah, Pak Arianto, tapi bisa melihat polisi menembak polisi ini kan artinya juga bisa jadi kekhawatiran. Bagaimana dengan nasib warga di sekitarnya? Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku, menurut Anda ini dilakukan sendiri oleh pelaku atau kemungkinan dia juga punya rekan-rekan lainnya? Kalau saya melihat levelnya kota sana Solo dan kemudian ini Kabakop itu, saya nggak ngerti itu, nggak akan mungkin lah dia suatu jaringan yang lebih besar itu ya. Seorang Kabakop di Solo itu sudah merupakan suatu pejabat yang lumayan di situ. Itu jadi dia tidak memerlukan jaringan kalau untuk dia mau melindungi illegal mining galian C itu. Jadi saya pikir ini hanya oknum saja yang berbuat gitu ya. Dan sekarang bukannya saya pikir tidak perlu itu ditakuti bahwa itu illegal mining segitu dahsyatnya memengaruhi. Ini hanya satu oknum ya. Oknum yang menurut saya oknum yang sudah tidak punya kendali untuk moral untuk menegakkan hukum yang baik. Ini oknum ini tinggal 1 tahun dinas loh ya. Tinggal 1 tahun dinas. Jadi logikanya kan dia kan tidak akan mungkin lah sombong sekali gitu ya, mempunyai kewenangan, mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan yang salah gitu. Dan menurut saya ini suatu kesempatan baik bagi polisi ya. Tindak tegas itu ya dengan pasal yang berlapis-lapis kepada oknum ini. Jadi bukan hanya etika, tapi juga kemudian illegal mining, termasuk gratifikasinya juga di dalam menerima upah, menerima imbalan mungkin ya kepada kasus illegal mining itu. Oke, jaringan dan juga gratifikasi. Saya mau balik lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau dari temuan Walhi, untuk kasus seperti ini sudah sebesar apa sih di Solok Selatan? Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana polisi bisa membongkar ini dengan jelas? Sebenarnya kalau untuk kasus di illegal mining atau tambang ilegal di Solok Selatan dan Sumbar, ini barang yang sangat terbuka sekali untuk kita lihat. Jadi tidak terlalu sulit kita menemukan bagaimana tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat itu ada yang di pinggir jalan nasional. Itu bisa saja misalnya orang lewat tahu dia, oh ini ternyata ada tambang ilegal. Nah, pembiaran seperti ini tentu sangat mencederai hukum Indonesia dan saya menganggapnya kalau tidak ada backingan tentu akan ada jaringan yang sangat kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh Kapolda Sumatera Barat atau Polri. Dan kejadian di Kapolres Solok Selatan dengan tembak-menembak ini kejadian yang di luar nalar dan membuktikan kalau illegal mining atau tambang ilegal di Solok Selatan itu dan di Sumbar pada umumnya lebih kuat dari penegak hukum. Dan ini sangat mencederai sistem bernegara kita. Oke, saya mau kembali ke Pak Ruben. Pak Ruben, kalau dari keluarga, seperti apa harapannya? Ya. Tentu ada keinginan agar kasus bisa dibuka secara tuntas. Apa yang disampaikan oleh keluarga? Iya, tentu saja ini adalah kejadian yang sangat traumatik ya buat keluarga. Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena ini sesuatu yang sangat mengerikan buat bangsa kita. Karena ini akan bisa menghambat pembangunannya dan kita tahu sendiri untuk negara bisa menjadi maju itu kan perlu dedikasi, integritas, kejujuran. Nah, anak kami ini memiliki itu dan ternyata harus meregang nyawa. Jadi ini harus dituntaskan ya, supaya keadilan bisa tegak setegak-tegaknya ya seperti itu, sehingga bisa berpengaruh secara positif dan ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Kita bisa bayangkan ya, apabila ini disaksikan anak-anak muda yang lain, mereka akan bisa berpikir untuk menjadi pribadi yang jujur karena mereka melihat bahwa menjadi pribadi jujur di negeri ini itu sesuatu yang sangat mengerikan.
Tetapi kalau ada penindakan yang tegas, maka anak-anak muda bisa punya jaminan untuk bersikap jujur. Dan itulah karakter bangsa kita yang sebenarnya. Jadi keluarga berharap, saya berharap, dan kita semua berharap kasus ini bisa diangkat seterang-terangnya, kemudian keadilan ditegakkan setinggi-tingginya. Seperti itu. Dengan demikian, wibawa negara kita ada, kami juga sebagai korban di sini juga bisa merasakan keadilan. Karena biar pun juga Indonesia sering mengagungkan keadilan. Kalau sampai ini tidak terwujud, maka keadilan itu akan menjadi semu di negara kita. Itu harapan dari keluarga dan tentunya juga harapan dari saya sebagai paman dari Nak Rian ini. Oke, keadilan yang dijunjung tinggi, Pak Haryanto, ini jadi harapan keluarga untuk bisa dibuka kasus ini secara transparan. Tapi di sisi lain juga polisi harus bisa membuka jaringan backing di tambang ilegal ini juga sama-sama transparan. Apa yang akan dilakukan polisi agar keduanya berjalan bersamaan secara cepat, tegas, dan juga tetap akuntabel, Pak Haryanto? Ya, Kapolri sudah menjelaskan sudah merintahkan kepada Kapolda dan Kapolda juga kemarin saya telepon dan beliau juga mengatakan memang harus ini kami harus bergerak cepat Pak gitu kan. Tetapi juga harus hati-hati supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti kalau kita membuktikannya ngawur gitu ya. Makanya ini dengan adanya tindakan seperti ini pasti olah TKP akan terus diperdalam dan operasi illegal mining pasti dijamin, saya yakin tidak akan ada lagi itu Galian C yang beroperasi di Solok itu ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan satu sindikat itu tadi. Dan memang dalam hal ini saya juga mohon maaf ya, saya mohon menyampaikan belasungkawa pada keluarga di Ulil ya. Tadi saya juga nggak dengar kata-katanya Pak Ruben tadi, jadi saya ikut belasungkawa. Tapi intinya Pak ya, dari Polri pasti tidak akan membiarkan oknum polisi yang seperti itu. Dan ini tindakan yang di Solok ini akan menjadi contohan tindakan Polri terhadap seluruh oknum di seluruh Indonesia yang berbuat seperti semacam ini gitu. Jadi dia tidak hanya akan diproses dengan apa yang kelihatan saja, menembak kemudian atau kode etik dipecat dan sebagainya. Tidak. Pasti dia akan dikejar dengan pasal-pasal yang berlapis ya Pak. Dari tindak pidana korupsi, tindak pidana melindungi illegal mining, tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa inilah keadilan yang akan ditegakkan. Dan di sini juga ini memberikan peringatan kepada para illegal mining yang di lapangan itu. Karena biasanya ya pelaku yang di lapangan itu kan rakyat kecil ya. Dia merasa itu ditindas oleh polisi, kebanyakan begitu. Tetapi para yang membiayai itulah yang kemudian dia membuat jaringan pada polisi supaya dilindungi. Tapi kalau rakyat kecil yang di lapangan itu, dia hanya pekerja dan apabila ditindak seperti ini biasanya mereka juga protes. Ini dengan kasus ini mudah-mudahan rakyat juga bisa menerima ya. Seandainya Galian C itu memang harus berantas habis dan tidak boleh lagi ditolerir gitu. Jadi kira-kira begitu. Ini satu peristiwa ini mengandung makna yang sangat besar sekali untuk bersih-bersih kita polisi, bersih-bersih masyarakat, bersih-bersih negara ini. Oke, momen bersih-bersih. Terima kasih Pak Haryanto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, Pak Abdul Aziz, Direktur Eksekutif Walhi, dan Pak Ruben Lewide, keluarga dari almarhum. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.